Kembali lagi di Titik Balik. Kali ini bersama gue Jonathan N alias Han Jon Pyong. Dan juga bersama Ibu Stephanie Regina alias Halo Hani, Siodalmi. Yeay. Tapi kita tidak bersama, aduh, tetap kesel. Dan karena gue sama Hani sudah jelas maksud dan tujuannya apa. Kita di sini mau membahas drama Korea startup yang baru aja kelar, tamat dengan ending yang kayak gitu. aduh, gue bingung siapa sih. Gue pengen samperin sih, gue pengen datengin ke Korea, siapa ini yang bikin skrip gitu kan, pengen gue ajak ngobrol gitu. Baik-baik, ini lagi ada masalah apa sih, nulis skrip kok kayak gini amat gitu, banyak cerita-ceritanya yang nanggung. Tapi tenang, kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya kita akan recap dulu ya. Jadi kemarin kita sempat ada review paruh musim ya Han ya. Betul. Dan kita juga ada beberapa prediksi, dan prediksi lo tepat nih, prediksi lo. Harusnya Iya. gue aja nggak sih jadi writernya sekalian sampai ending? Boleh. Lo sempat memprediksi kalau si Dalmi dan Injae mereka akhirnya bersatu melawan ayahnya. Betul. Gitu kan? Meskipun di cerita ya melawannya nanggung, tiba-tiba tamat aja. Kayak nggak ada ngobrol-ngobrol, tiba-tiba join aja Seodalmi sama Injae gitu. Betul. Dan ini juga Seodalmi ini gimana ya? Hokinya tuh gede gua rasa. Pertama dia ngeplay kerja jadi CEO, keterima jalur gebetan gitu kan. Yang kedua ngeplay jadi marketing manager juga keterima jalur KKN gitu, gara-gara kakaknya CEO gitu. Tapi ya, dan akhirnya juga mendapatkan 6 dosan gitu ya. Gimana menurut lo dengan drakor startup ini dari episode 1 sampai 16? Sebenarnya bagus episode 1 sampai 9. 10 itu tuh udah mulai kayak udahlah, ini udah ketebak lah. Soalnya tuh tensionnya udah nggak ada ya kan. Sebelumnya tensionnya kan karena si Seodalmi belum tahu nih sebenarnya siapakah Ji Pyong dan siapakah Dosan. Tapi begitu udah tahu tuh kayak ya udah, that's it gitu. Tuh loh, dan kayak Ji Pyong cuma ngaduk, iya sebenarnya gue suka sama lu, sambil ngaduk mie terus makan. Yaudah, udah that's it. Iya, Seodalmi juga kayak nggak ngomong apa-apa. Terus begitu dia tahu ternyata Ji Pyong yang tulis suratnya, dia juga kayak nggak ada effort untuk tanya. Kayak kok bisa sih? Dulu lu mikir apa sih waktu nulis surat ke gue? Rasanya kayak gimana? Terus kenapa 15 tahun kita berpisah lu nggak pernah reach out sama gue? Baru tiba-tiba sekarang lu reach out gue kayak gitu. Betul. Dan ini loh kan kayak lo tuh cinta pertama gue gitu kan. Dan gue nyimpen surat-surat lo selama 15 tahun gitu, disodorin. Iya, gue orangnya. Terus kayak oke. Ya udah gitu kan. Terus tuh nggak ada discussion. Tapi sekarang gimana sih? Actually lu merasakan apa yang lu tulis di surat-surat lo atau enggak? Kayak gue tuh merasa bener-bener conversationnya tuh hilang banget gitu loh. Kayak tiba-tiba ya udah masalahnya selesai, padahal tensionnya udah di-build 9 episode. Terus begitu solve tuh kayak ya udah, thank you Dalmi, thank you Ji Pyong. Oke, selanjutnya gitu. Iya, dan itu bukan cuma satu-satunya loh. Kan banyak sekali, ibaratnya apa ya? Ibaratnya di sini tuh banyak masalah tapi semuanya shallow. Ya nggak? Gitu kan? Dan lo kan kayak dari awal itu ada yang pakai hoodie kayak gue pengen balas dendam gitu. Terus sampai di jembatan jeng gitu kan, ada bunga di jembatan, ini apa gitu kan, sampai CEO-nya teringat, apa ini gitu kan. Terus kayak oh ya udah lo bunuh kakak gue, terus udah gitu doang. 2 episode berikutnya gue minta maaf gitu. Itu actually gue hampir lupa sih ada problem itu, saking tidak pentingnya gitu loh. Exactly gitu kan, nggak penting tapi dia selalu bring out itu di akhir-akhir episode, seakan-akan itu sesuatu yang krusial. Tapi ternyata nggak, cuma bikin karakter Ji Pyong kita ini kayak aduh udah, gue pusing, gue pengen tiduran aja di rumah ketika terjadi pencurian. Terus habis itu another problem yang menurut gue tuh juga kayak cepet banget penyelesaiannya. Itu loh yang tiba-tiba si Dalmi nyusulin Dosan di gunung. Kayak udah nyampe gunung, udah sebelahan kan bisa ngobrol ya kak. Ini kan tidur kak. Terus tidur waktu kakinya terluka kan diiket ya. Saya agak khawatir waktu itu sebenarnya Seodalmi pingsan bukan tidur. Karena tidak terbangun sedikit pun. Betul. Udah jalan kaki jauh gitu kan. Belum lagi si Dosan kayak Dalmi
gue nggak pengen ketemu lo lagi. Besoknya gendong-gendongan kan, anjir nih orang kayak make up your mind gitu. Iya, itu gemes banget sih. Terus tiba-tiba pagi-pagi ya udah resolve aja again. Iya. Gak ada conversationnya, kayak gak ada oke, sebenarnya tuh gue kangen banget loh sama lu. Di US tuh sebenarnya gue mikirin lu banget. Gue rasa gue tuh sempat mikir lu udah move on. Terus waktu itu gue ketemu Ji Pyong, kayak Ji Pyong gue pikir udah in a relationship sama lu. Boleh nggak diceritain sedikit keadaannya tuh gimana sih gitu? Nggak ada coy, tiba-tiba mau acquire aja kayak oke deh bos. Tuh. Itu gue gemes banget sih asli. Gue kayak gitu. Iya, dan sebagai lo sebagai tim Nandosan tentu saja lo berbahagia melihat akhir episode. Nah, lumayan happy lah, tapi kayak menurut gue vanilla banget aja, kayak ya udah gitu, udah ketebak dan nggak ada twistnya sama sekali. Jadi selesai nonton episode 16 tuh kayak oke. Ya. Udah. Cuma buat memvalidasi aja ya udah. Iya, kayak ya udah. Saya yang nulis itu ceritanya. Kayak ya udah emang kayak gitu kan, gemes aku Kak sebenarnya. Aku pun sebel Kak. Iya, kamu gimana dari tim Ji Pyong? Ya gitulah, meskipun sebenarnya aku kan sudah dibilang juga di review yang kemarin, aku tim Ji Pyong, tapi aku mengerti bahwa ini itu adalah bukan tentang Ji Pyong, tapi tentang Dalmi dan Namdosan yang bertumbuh. Dan ya udahlah, kayak posternya juga mereka berdua gitu kan. Bisa dibilang serendipity lah ya. Serendipity yang berujung bahagia buat mereka berdua. Dan sebenarnya kalau dilihat juga Ji Pyong ini kan kayak, Ji Pyong ini maunya apa anjir gitu. Lo udah menyatakan perasaan gitu kan, tapi oke, gue cuma nyatain perasaan doang, tapi udah, that's it. Dosan pergi, oke, harusnya advantage di dia, tapi nggak diapa-apain gitu kan. Tapi ini yang bikin gue jadi berpikir, apakah sebenarnya si Ji Pyong ini, dia tuh sebenarnya bukan pengen pacar, dia pengen keluarga gitu kan, the warmth of a family gitu loh. Karena ya dia dari kecil sendirian gitu kan, terus sama si nenek. Nah makanya hubungannya sama nenek itu karena ya neneknya ini kan sebagai sosok ibu yang nggak ada di kehidupan dia kan gitu. Dan ketika sama Dalmi pun mungkin kayak apa ya, dia merasa gue naksir nih orang karena gue setahun dulu surat-suratan gitu kan. Sebenarnya Ji Pyong juga kalau lihat episode pertama dia udah lupa, tapi ketika si Dalmi nanya, gue show Dalmi kayak, nah itu kan jadi dia teringat lagi, baru ke flick gitu. Emang sebenarnya nggak naksir gitu. Cuma di akhir kayak dia merasa gue kesepian gitu kan, dan dia ini kayak the closest thing that yang gue paling deket gitu kan setelah si Harmony gitu. Tapi Harmony kan lebih ke sosok ibu, dan gue mengira dia menyalahartikan itu sebagai gue naksir si Dalmi. Padahal menurut gue dia mungkin cuma ya butuh apa ya, sebagai kakak kali ya. Ketika di live salah ngomong ya, salah ini sama Dosan, dia telepon Dalmi. Dia tuh masih mikirin gitu kan, padahal dia bisa aja jadi brengsek gitu, bohong-bohong atau apa, tapi dia masih mikirin kayaknya gue tadi salah ngomong deh ke Dosan, lo coba jelasin ke dia gitu loh. Jadi deep down inside dia kayak kakak yang protektif, dan itu kan sebenarnya kejadian karena Dalmi lagi sedih. Jadi si Ji Pyong udah, lo nggak usah ketemu Dalmi dulu gitu kan. Jadi kakak yang protektif gitu. Tapi tetap in the end dia nyuruh Dalmi minta maaf gitu karena dia tahu sebenarnya mereka berdua naksir. Dan Dosan pun kayak, ya lo jangan feeling inferior to me lah. Lo cari tahu sebenarnya, lo tanya ke dia sukanya apa gitu kan. Jadi lo pun lebih firm sama perasaan lo. Mungkin dia kayak merasa ini adalah ada warm feeling gitu loh dari masa lalu. Jadi dia kayak semi nostalgic juga gitu jadinya. Ya. Bener sih, mungkin bukan romantically involved sama Dalmi-nya gitu. Make sense sih, gue kayak bener itu make sense banget. Ketika main kartu gitu kan, yang pas main kartu pertama di apartemennya gitu loh, yang sama anak-anak Samsantek gitu kan, itu juga kayak dia merasa ini seru ya, yang cukup kompetitif gitu dia kan. Terus kemudian ketika nongkrong lagi gitu, 3 tahun kemudian nongkrong lagi sama keluarganya Dalmi segala macam gitu, that kind of feeling yang dia sebenarnya butuhin. Dan kayaknya tuh di endingnya dia tuh juga kayak cepet aja let go-nya, nggak tahu deh, ntar ditimpuk sama tim Ji Pyong deh. Tapi dia, gue merasanya dia kayak ya udahlah gitu. Ya tuh ya, mungkin ada part of maturity atau ada part juga di mana dia sadar ya kayak sebenarnya ya yang gue mau bukan Dalmi-nya gitu, tapi gue nggak mau feeling lonely aja sendiri gitu.
Tapi anyway, hal yang cukup menarik karena sebenarnya dalam kisah startup ini nggak cuma soal cinta segitiga, tapi juga kita melihat ada perkembangan dari tokoh-tokohnya. Dalmi yang tadinya dia cuma apa ya? Dalmi itu apa sih sebenarnya? Gue bingung. Dia kerja di store. Dia kerja di store, terus tapi dia nggak pernah diangkat jadi karyawan tetap karena dia tuh kayaknya nggak lulus kuliah deh kalau nggak salah. Karena dulu duit kuliahnya dipakai buat bantuin Harmony beli truk buat bisa jualan itu. Nah itu kan, dan kemudian dia bahkan berhasil jadi CEO. Meskipun ya nggak jelas juga jadi CEO-nya, kayak nggak dijelasin perkembangannya gimana, nggak ada frustasinya, kayaknya mukanya lempeng-lempeng aja gitu. Betul Kak. Ya, tapi mungkin yang perlu di-highlight ya memang dia gigihnya terlihat dari dia banyak nanya, gitu kan. Dia banyak nanya dan dia usaha, meskipun usahanya juga belum tentu efektif, tapi kemudian ya bisa dibimbing lah sama Ji Pyong. Oh lo coba gini. Oh oke. Jadi dia pun bisa lebih sukses gitu. Gimana menurut lo soal Dalmi? Menurut gue Dalmi sosok yang satu optimis banget orangnya. Jadi dia kayak sebenarnya sama Dosan itu tuh tag team banget karena dia visionary. Dia tahu end goal-nya kayak gimana, tapi mungkin yang ngeruntutin nyampe sana itu nggak tahu gimana. Dosan on the other side, dia tuh kayak visionnya nggak tahu kayak gimana, jadi dia selalu ngikutin visionnya Dalmi, tapi dia bisa ngejalanin. Makanya mereka cocok banget. Kayak kalau si Dosan sendiri nggak bakal berkembang, tapi kalau Dalmi sendiri juga jadinya jadi tukang ngayal doang karena nggak ada yang ngejalanin beneran kan. Sebenarnya cocok in that case untuk jadi partner bisnis. Terus Dalmi juga orangnya menurut gue rendah hati banget dan gak gampang baper. Dihina sama semua orang kan basically. Tapi dia kayak oke, emang gue masih belajar kok gitu. Tapi dia cukup pendendam loh sama kakaknya. Iya. Tapi itu menurut gue personal karena dia tuh cuma gak mau kakaknya nganggep bapaknya itu pecundang gitu. Dia cuma pengen buktiin itu aja sebenarnya. Dan oke, itu kalau Dalmi. Kalau misalnya Dosan, sebutkan satu episode di mana Dosan tidak pernah menangis. Episode 1, karena Dosannya belum muncul. Karena Dosannya nggak ada kebetulan. Emang Dosan nangis ya di episode akhir? Ya berkaca-kaca lah, apalah. Iya, tapi kan seenggaknya nangisnya tuh udah nggak kayak dulu yang kayak gitu loh Kak. Nangisnya tuh kayak agak sedikit ditahan, agak sedikit dewasa aja. Tapi Dosan menurut gue cukup salut. Dia itu tuh bisa egois. Karena menurut gue tuh Dosan tipe orang yang kayak tadi kan, karena dia mungkin gak bisa punya vision, jadi dia ngikutin orang terus, jadi tuh cenderung gak tahu gue maunya apa gitu. Nah tapi by the time dia balik dari US, dia tahu gue gak mau dimainin lagi gitu. Jadi dia bisa bilang sama Dalmi kayak, udahlah, kayak maksudnya kalau lu juga gak serius niat sama gue, ya udah jangan sakitin hati gue lagi. Gue juga istilahnya punya harga diri gitu loh. Gue kayak that's my man. Tapi Dalmi gue tetep butuh lu di kantor. Kayak ada satu momen merasa Dalmi yang gak layak buat Dosan coy. Kayak maksudnya Dosan tuh setulus itu loh, tapi Dalmi nggak apa ya, istilah kayak lu juga kalau lu masih mau sama Dosan ya lu perjuangin dong, lu minta maaf kayak lu jelasin kayak kagak coy. Betul. Proposal bisnis mulu, busetnya bisnis mulu. Iya, dan emang kayaknya nggak tajam aja sih penggalian karakter Dalmi di film ini. Kalau menurut lu gimana tapi Dosan ada perkembangan nggak? Dosan gini, gue mencoba mengerti ya bahwa ya Dosan itu kalau dilihat dia di umur pertama kali ketemu umur berapa ya? 23, 24 ya? Ya anggaplah 25. Ya anggaplah 25 ya. Nah 25 jadi kayak memang dia selama ini ada di lingkungan keluarga yang apa ya, termanjakan lah dia. Bisa dibilang termanjakan kan, semuanya aman gitu. Ya dia bikin company juga jadi CEO, ya dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Udah dimodalin dari bokapnya, tapi dia sendiri ya udah kayak gue ngoding aja gitu. Sementara that's not what the business needs buat berkembang gitu kan. Jadi dia itu terjebak di zona nyaman, dan untungnya ketika ketemu Ji Pyong kan kayak langsung dihajar kan. Ya bisnis lo nggak akan sukses. Kenapa? Karena lo cuma bikin produk doang, tapi lo nggak ngerti cara jualnya gimana. Yang di awal-awal ada investor datang pun mereka nggak ngerti, kayak semua ada yang direkam pun kayak ya udah silahkan rekam. Padahal gila men, itu kan kayak nggak bisa kayak gitu. Nah mereka nggak ngerti, jadi memang satu terjebak di zona nyaman, dan dua juga nggak ada mentor yang mereka butuhkan untuk berkembang. So,
Dan Ji Pyong waktu itu juga posisinya memang bukan mentor kan, kayak lebih kayak gue nyari investor. Ya gue nggak tertarik sama lo. Kenapa? Karena gue nggak melihat lo monetize ini gimana gitu. Oke, lo punya teknologi bagus, tapi lo nggak ngerti cara jualnya, sama aja bohong. Gitu. Ya gue ngerti Ji Pyong dari sisi investor. Nah untungnya mereka ketemu si Dalmi, betul, yang lebih bisa jualan. Mungkin itu ditunjukkan dari ketika ada demo di cafe gitu kan, demo di cafe yang kayak si Dalmi langsung oke, gini cara mengubah situasi jadi profit gitu kan. Dan setuju sama lo, jadi mereka ini memang pasangan yang oke lah dari sisi satu sebagai CEO kan buat jualan, CTO buat ngembangin produk yang oke. Ketika digabungin ya lebih mantap gitu. Meskipun gue sebel karena di kelihatan banget di pertengahan itu Dosan mencampur adukan antara profesional dengan masalah personal gitu kan. Yang harusnya lo tanya ke mentor lo, tapi lo dengan sengaja tidak nanya ke mentor lo, malah lo mengambil keputusan yang sangat berseberangan karena masalah personal gitu. Yang mengakibatkan si Samsung Tech diakuisisi oleh si Tuesto itu, dan juga mereka harus bubar karena keputusan Dosan. Ji Pyong jahat? Enggak juga menurut gue waktu itu, yang sampai digebuk-gebuk kan. Sampai berantem lah mereka itu titik paling rendah dalam kehidupan Dosan menurut gue. Kayak ya lo harusnya sadar ini semua konsekuensi lo gitu, konsekuensi dari tindakan lo. Ji Pyong ngomong ya sakit ya apa boleh buat gitu kan, it's a bitter pill. Kalau enggak ya lo bakal terlena aja gitu. Benar, Dosan messed up banget sih. Profesional sama personal life itu kayak nggak bisa dipisah. Betul, dan ya kita harus mengerti bahwa dia memang bucin gitu kan. Bucin baru pertama kali ciuman langsung jadi bucin gitu. Terus ya udah gitu kan. Setelah dia pergi ke Silicon Valley, ke US, kembali lagi 3 tahun kemudian ya udah semua berubah. Ya mungkin kayak 3 tahun lah. Lo bertambah dewasa, lo juga punya cukup waktu untuk merenungi. Dan kelihatan setelah kembali dia jadi lebih dewasa gitu kan, jadi lebih okay, this is professional, this is personal. Lebih tenang juga gitu loh, bawaannya tuh kayak nggak. Betul. Jadi tidak menangis lagi gitu kan. Nangisnya tuh setidaknya tuh nggak dram FTV gitu loh Kak. Nangisnya tuh kayak sakit yang tidak berdarah gitu. Ya meskipun masih durhaka aja sama orang tua gitu, nurunin emaknya di tengah jalan. Tapi ada apa ya dengan keluarga ini ya? Ada apa dengan keluarga ini? Semuanya durhaka kayak emaknya diturunin di tengah jalan gitu kan. Si Harmony juga udah buta. Lo bayangin Harmony buta yang di episode terakhir kan ke apartemen Ji Pyong. Buta gitu sendiri gitu, dibiarin jalan gitu. Iya tadi gue di drop di bawah. Terus kayak nggak ada yang nganterin lo ke atas gitu. Kayaknya sih jadi 20 episode aja tuh kalau misalnya itu ada penyelesaian lagi Kak. Ya gitulah. Tapi ya Dosan juga berkembang dan ending yang menurut gue nggak penting gitu. Ya udahlah, cuma buat memuaskan kebutuhan happy ending aja. Tapi maksudnya lu jadi, kan tadinya lu kan tim Ji Pyong nih, lu merasa agak sedikit rela nggak? Maksudnya knowing ya udahlah dia sama Dosan, tapi anyway Dosannya juga udah lumayan lebih mature kok sekarang. Gue sebenarnya jadi sebel aja sama kisah cinta ini, karena menurut gue kayak kisah cinta ini dipaksakan gitu dan nggak penting juga. Kisah cinta yang dipaksakan. Kayak dipaksa masuk gitu kan. Itu Ji Pyong ya udah dibuat bumbu-bumbu cinta segitiga, padahal nggak segitiga juga kayak. Iya sih, kayak dari awal ya emang sukanya sama Dosan. Jadi Ji Pyong kayak istilahnya memang ada di sana untuk disakiti. Jahat juga ya kalau dipikir-pikir. Enggak. Ibaratnya Ji Pyong itu katalis, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi gitu kan. Baik, lebih sedih lagi sebenarnya. Dan dia pun sadar peranan dia ya sebagai mentor doang gitu kan. Ya udah kita bahas Ji Pyong aja, Okay, Dosan udah tadi ya, Dosan udah. Nah kalau Ji Pyong, gue merasa juga dia ya dari masa kecil yang lumayan suram gitu kan sendiri, diangkat jadi anak, jadi cucu sama si Harmony itu juga kayaknya cuma berapa bulan terus akhirnya dia sendiri lagi. Nah menurut gue dia sudah menempuh berbagai macam kekerasan hidup lah sampai akhirnya dia jadi sukses gitu kan. Berbekal dengan trading saham, dia akhirnya jadi sukses. Dan ya udah dia kayaknya juga di satu sisi dia takut gitu loh. Takut karena dia traumatis, gue sendiri terus. Begitu ada si nenek ini malah mencoba merampas uang gue yang ternyata cuma kesalahpahaman gitu.
dan jadinya dia ya lebih careful aja. Tapi di satu sisi juga ya lo bisa lihat bagaimana perkembangan dia dari yang seorang biasa terus kemudian jadi sukses jadi venture jadi venture capital gitu kan segala macam sampai jadi director gitu. Dan ya yang gue suka itu memang sebenarnya ini Ji Pyong itu ya orang ngomongnya straightforward aja kan, straightforward gitu. Jadi ya kalau lo jelek gitu, gak harus basa-basi apa, gak harus dibungkus apa gitu. Nah ini balik lagi, lo bisa menerima itu apa enggak gitu kan. Apparently Dalmi bisa gitu. Dalmi bisa karena ya tadi Dalmi mungkin kulit badak juga, semangat pantang menyerah juga, jadi ya udah gue kejar terus nih si Ji Pyong gitu kan, bisa gitu. Nah tapi kan kalau yang Dosan dan Samsantek ketika dibilang itu kan mereka nggak terima di awal kan, sampai kayak mau nangis gitu. Nangis lagi. Tapi kalau misalnya menurut gue, Ji Pyong itu tuh yang grafik perkembangan karakternya menurut gue tuh paling standar sih. Karena basically yang tadi lu ceritain tuh bener, waktu dia kecil tuh memang kayaknya tuh from zero to hero banget lah ya. Tapi begitu dia udah jadi hero, begitu dia udah di SH Venture Capital itu, menurut gue ya udah kayak emang Ji Pyong dari awal udah tahu maunya apa, dia udah mature, dia emang profesional juga, dia pintar gitu. Dan sampai akhirnya gitu, ya dia pintar, dia mapan, dia segala macam. Jadi bener sih, Ji Pyong bener-bener katalis banget sih. Karena perkembangan itunya pun ya gitu-gitu aja. Dan menurut gue tuh bener-bener yang menunjukkan bahwa Ji Pyong perkembangan karakter yang gak terlalu tinggi, itu gue bener-bener gemes yang kayak tadi lu bilang sih. Maksudnya 3 tahun tuh ngapain aja kak? Gitu kan. Dia tuh selalu butuh ada kayak terancam dulu baru oke gue harus close it with Dalmi nih. Kalau enggak tuh enggak gitu. Kayak maksudnya kalau yang tadi lu bilang, kayak kalau lu sayang sama orang kan lu secara natural pasti pengen dong mengikat ini Mbak Dalmi. Tuh, ini juga, dan ini di Ji Pyong itu kan udah 36 ya kayaknya. Kayaknya udah ya, 36 ya udah settle banget lah. Udah terbiasa dengan hidupnya. Jadi kayak nah itu kenapa nggak ada perkembangan, karena sebenarnya perkembangannya udah lewat gitu kan. Si Dalmi sama Dosan ini mid 20s di mana ya mereka yang masa berkembang, aktualisasi diri. Nah, Ji Pyong udah dapat, Ji Pyong udah melewati itu semua. Gitu. Nah, sebenarnya juga menurut gua tidak sepadan membandingkan Ji Pyong dan Dosan, bukan dalam artian ke level atau apa, tapi memang keduanya di fase hidup yang berbeda gitu. Kan kayak si Ji Pyong aja udah settle, ya wajar, Ji Pyong umur 30-an gitu. Masa lo bandingin anak umur 25 sama seorang yang udah 30 something gitu kan, beda jauh. Pengalamannya beda, pencapaiannya juga beda. Nah, jadi ya itulah soal Ji Pyong. Nah, tapi ada satu yang menarik. In-jae. Setuju. Menarik In-jae itu. Gimana, kamu kayaknya tertarik, kayaknya berbunga-bunga banget nih waktu ngomong In-jae. Kenapa? Gue di awal tuh kayak wanita bangsat gitu. Ini wanita apa sih gunanya di sini? Matre malah. Iya kan, matre banget kan. Iya. Kalau In-jae kita lihat dari yang tadi, di mana dia sangat mementingkan materi, tapi semakin lama kita berkenal dengan karakter In-jae ini, kita semakin melihat, oh ternyata dia juga sadar gitu bahwa materi is not everything gitu. Ada sisi humannya nongol gitu, bahwa oh iya, gue pengen reconnect kembali sama adik gue pengen sama keluarga gue gitu kan, gue pengen, ternyata bokap tiri gue tuh toxic gitu, gue pengen stop gitu kan. Nah, jadi dia juga proses menemukan jati dirinya gitu, yang sampai dia ya udah gue cabut, gue mau coba bikin usaha sendiri, agak narsis juga, bikin company namanya nama dia sendiri, In-jae Company gitu kan. Tahu gitu gue bikin company namanya Jonathan N. PT Jonathan N gitu kan. Dari situ pun kelihatan. Ya. Ketika misalnya gini, ketika Dalmi yang lo lihat ya dari ketika dewasa gitu. Interaksi Dalmi ke In-jae itu lebih ke gue pengen membuktikan diri gue. 3 tahun lagi gue lebih bagus dari lo. Gitu kan. Ketika ada apa, si Dalmi nyamperin, gue kira lo keren, ternyata lo menang karena koneksi. Tapi In-jae menanggapinya dengan cukup dewasa, dan bahkan point out, lo tuh yang gue lakukan ini, lo malah lakukan gini. Lo harusnya bisa kayak gue. Jadi secara nggak langsung naluri kakaknya mungkin keluar, gitu kan. Naluri kakak, ayo adek sini gue bantu. Gitu. Dan kayak
gue tetap melihat ada sisi kompetitif Dalmi yang mungkin tadi lo bilang pengen nunjukin kalau bokapnya nggak salah atau apa gitu. Ya. Tapi kalau Inje kayaknya Inje lempeng-lempeng aja, Inje tuh nggak ada dendam-dendamnya kayaknya ke Dalmi gitu. Jujur gue tuh dari awal juga susah banget melihat Inje sebagai karakter yang jahat. Dia tuh nggak ada antagonisnya coy mukanya. Nggak bikin kesel lihat dia tuh kayak ya udah kayak emang orang baik juga. Makanya terakhir tuh waktu dia gabung sama Dalmi gue juga merasa kayaknya emang kayak gini deh. Karena nggak jahat coy Inje tuh sebenarnya. Dewasa, pinter gitu kan, yang tetap logis gitu. Menurut gue malah kayak essence dari startup itu adanya di Inje sih. Kayak maksudnya startup as a business ya. Dia yang udah pernah bikin company sendiri, terus didepak sama bokapnya, terus dia bener-bener yang dari ngerasain punya kantor sendiri, gagal, bangkrut, sampai kecil, sampai gak bisa gaji timnya. Terus gimana dia bisa ngelit timnya tuh juga enak banget gitu. Yang dia dari awal fair bilang, gue mungkin gak bisa gaji lu nih guys. Kayak gitu loh. Ingat gak yang dia baru pertama kali pindah? Iya, mungkin startup lebih mirip sama kisah hidupnya Inje ya. Dimana lu dari lu udah sukses bisa tiba-tiba bangkrut. Begitu bangkrut, lu mesti ngeyakinin orang untuk join sama lu even though lu gak bisa gaji mereka secara material gitu misalnya. Terus lu usaha sendiri, bangun. Dan menurut gue actually pretty realistic juga. Yang Inje kerja pertama misalnya apa? Ya lu harus cari duit untuk make us sustainable gitu kan. Dari situ baru misalnya bisa diinjak yang lain-lainnya. Ya mungkin emang harus dibarengin sih sama purpose. Tapi menurut saya cara pikir Inje tuh cara pikir founder pada umumnya menurut gue ya. Betul. Dan mungkin juga karena dia udah pernah jadi CEO, jadi secara pemikirannya tuh ada kali ya. Iya sayang tuh, harusnya lebih banyak dikasih screen time Inje. Cerita yang sangat nanggung. Siapa sih yang nulis? Mau jadi apa sih ini sebenarnya gitu kan. Betul. Anyway, tadi sudah tokonya kita bahas nih. Nah sekarang kalau menurut lo, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari serial drakor startup ini? Lu dulu, gue sambil mikir. Susah kak mau carinya nih. Gini deh, lo catat komen-komen semua dari yang keluar dari mulut Ji Pyong ketika dia ngomong ke Dosan sama Dalmi, tuh semua lo catat, gitu kan? Jadi kayak lo harus bisa jualan gitu. Si Dalmi nanya what makes a great CEO kan? Nah dia bilang kayak ya CEO ya you have to able to make a decision gitu. Decision lo bukan berarti yang populer, tapi you have to do it anyway. Nah itu kan kayak oke. Jadi banyak sekali pesan yang bisa dipelajari dari Ji Pyong. Jadi buat teman-teman coba catat aja semua komentar yang keluar dari mulut Ji Pyong soal berbisnis. Oke, ada lagi nggak menurut lo yang menarik? Lo dulu dong. Mikir juga kan lo pasti kayak apa ya kalau bukan kisah cintanya. Oke, gue baru kepikiran. Gue kepikiran dua nih. Yang pertama, entah mengapa karena nonton film startup ini tuh gue jadi istilahnya kayak diingatkan kembali bahwa memang pada dasarnya sudah sewajarnya waktu kita lagi ngebangun sesuatu itu kita pasti hustling gitu loh. Kan banyak banget kan scene mereka lembur, mereka kerja sampai malam, sampai nginep di kantor kayak gitu-gitu. Karena kadang-kadang tuh gue juga jadi merasa, karena kan sekarang gue juga kerja full time kantor, tapi kan juga ada beberapa side hustle kan. Kadang-kadang tuh pengen kayak udahlah, masa gue gak boleh istirahat sih gitu. Tapi dari film ini tuh gue jadi kayak lah, tapi kan lo emang lagi hustling, kan lo sendiri yang milih untuk lo full time dan lo ngambil side job lain gitu. Kayak maksudnya it's a part of the konsekuensi juga kan. Untuk lo tuh udah pasti ada extra effort gitu. Itu satu. Terus yang kedua, gue sebenarnya sama Dalmi itu tuh cukup salut karena dia tuh bener-bener dari gak ngerti apa-apa loh tentang AI kan. Tapi dia bener-bener mau belajar, dan itu scene dia belajar sampai tengah malam cari tahu ini itu. Kayak curiosity-nya tuh tinggi banget. Dan akhirnya dia able kan untuk ngertiin tentang AI, bahkan punya visi tentang AI. Itu cukup inspiring sih menurut gue. Jadi emang gak bisa lu tuh mau ngelakuin sesuatu yang lu gak ngerti. Lu harus belajar gitu. Betul. Itu terus sama satu lagi, kata-kata Ji Pyong ke Dalmi yang paling nempel ke gue itu adalah waktu si Ji Pyong bilang kalau lu mau jadi leader, lu tuh harus bisa pilih antara lu mau jadi leader yang baik atau lu mau jadi leader yang disukain orang. Karena sometimes dua itu tuh nggak comes hand in hand. Sometimes you have to make a decision yang mungkin orang lain tuh nggak suka, tapi you know it's right for the business, it's right for the team, so you have to take it gitu. Gue kayak Oke, BRB, quote of the day dulu nih Kak Ji Pyong gitu. Itu bener banget sih. Betul.
Langsung ambil jurnal ya, catat. Ambil jurnal. Karena bener sih, leader tuh kadang-kadang istilahnya dianggapnya pasti waktu pertama kali ngambil keputusan tuh kayak gila banget lo ngambil keputusan kayak gitu, ngapain gitu kan, kok lo kayak egois banget sih. Tapi ternyata dibalik keegoisan itu justru dia memikirkan ini loh ke depannya, yang mungkin karena leader harus visionary juga kan, timnya tuh nggak bisa lihat gitu, tapi kayak enggak guys, tapi ini yang harus kejadian kalau kita mau ABC kayak gitu. Ya, betul. Itu sih Kak yang kayaknya nempel di saya dari startup ini. Dan ini juga kalau gue nambahin satu deh, komunikasi. Kayaknya masalah ini bakal kelar cepet gitu ketika neneknya bilang ya udah, nenek minta maaf ya. Sebenarnya itu dulu nenek yang nyuruh, dan 2 episode dong itu. Jadi cerpen dong. 2 episode. Nggak ada tuh penantian 15 tahun dia nolak-nolakin cowok, nggak ada gitu kan. Ya, dan komunikasi kan ke semuanya gitu. Baik ke mau itu ke mentor, mau ke team member gitu. Dan juga yang penting juga kayak lo juga harus mampu memisahkan hubungan profesional sama personal di tempat kerja. Gitu kan. Gue sih sebenarnya prinsip gue don't shit where you eat ya. Gitu kan. Karena kayak bayangin lo berantem, besoknya lo masih ketemu tuh orang. Bukan besoknya Pak, malamnya lagi kalau udah nikah sama dia. Gitu kan. Iya, kalau happy ending, tapi kalau enggak kan susah gitu. Nah itulah. Jadi jangan sampai juga hubungan, apalagi ini kan cukup berbahaya ya, CEO sama CTO. Anjir, itu dua-duanya vital gitu. Dan di film ini tuh mereka benar-benar gak pernah berantem coy. Maksudnya gak pernah beda visi gitu. Itu rare banget sih. Iya. Oh, ini juga gara-gara lo ngomong itu, gue menekankan pentingnya support system. Jadi sebenarnya gini, dari Dalmi ada dua support system yang sebenarnya gue lihat masing-masing mempunyai manfaatnya sendiri. Yang pertama kan sebenarnya 6 dosan itu yang kayak apapun lo bilang Dalmi, gue iyain, gue akan dukung, I adore you, I worship you ya. I worship you, literally. Iya kan, lo bilang apa, gue ikut lah. Nah di satu sisi ini sebenarnya bagus karena bikin Dalmi juga jadi lebih merasa disupport. Tapi di sisi lain berbahaya juga. Kenapa? Karena dosen itu benar-benar ya udah buta aja gitu. Kalau Dalmi nyetir mobil dibawa ke arah jurang ya bakal diiyain aja gitu kan. Nah di sini perannya second lead favorit kita, the good guy, Han Ji Pyong. Tapi Han Ji Pyong itu dia akan bilang hal-hal yang lo butuhkan ya. Bukan yang lo pengen dengar, tapi yang lo butuhin gitu. Lo kurang ini, lo ini. Jadi semua kejelekan lo akan dibilang aja sama dia. Dan tugas dia ya cuma nunjukin itu ke lo. PR-nya ada di lo, gimana caranya lo bisa mengubah feedback itu menjadi masukan buat lo untuk berkembang. Nah, jadi menurut gue 2 karakter ini saling melengkapi. Yang sayangnya nggak ada di satu orang, tapi ya masing-masing ada porsinya sendiri lah. Gitu. Karena kan si dosen kayak, iya Dalmi, lo mau ngapain gue dukung, kayak no. Untung Dalminya bener, dan untung Dalminya juga ada yang ngingetin lagi, ada si Ji Pyongnya, kalau nggak ke jurang sih asli. Betul kan. Anyway, oke, mari kita berandai-andai. Karena film drakor startup ini gak ada startup-startupnya, jadi marilah kita coba bedah sedikit dari sisi startup. Kan kayak gue juga running my own business, you're running your own business juga gitu, dan lo juga dari sisi multinational company, FMCG gitu kan. Menurut lo, kira-kira buat teman-teman yang pengen bikin startup gitu, apa sih yang bisa dipelajarin dari film ini, atau apa yang mau lo tambahkan yang gak ada di film ini? Mungkin yang mau ditambahkan dari film ini adalah tidak akan semulus itu sih guys. Nggak akan kayak, ya maksudnya semuanya lu benar-benar harus usahain banget lah gitu. Udah gitu nggak mungkin nggak ada konflik dalam tim. Tapi kan kalau kebanyakan kemarin itu konflik dalam timnya kan yang satu mereka berebutan saham, itu tuh kayak ya udah gitu. Tapi konflik beda visi, lu merasa dia nggak cocok sama ide lu juga merasa ide dia kayak lalalali, itu pasti akan kejadian. Terus yang kedua kayaknya cukup rare case ya untuk lu tuh istilahnya bener-bener mulus banget, kayak oke, abis ini langsung ke US, terus pulang dari US bangun ke sini bikin bisnis baru apa segala macam. Itu kayak fast forward mungkin 15 tahun kali ya nggak sih? Kayak nggak mungkin dalam 3 tahun tuh bisa secepat itu. Jadi
jangan terlalu oke, pokoknya gue mau bikin startup terus gue pasti bisa semulus itu. Enggak sih, risetnya juga harus jauh lebih kencang. Kayak waktu si Dalmi itu kan basically produknya itu kan benar-benar untuk nge-serve apa yang dibutuhkan oleh neneknya gitu. Nah pada kehidupan nyata itu tuh harus di-sizing. Apakah yang kayak neneknya ini tuh ada cukup banyak nggak nih orangnya untuk produk lu tuh bisa sustainable. Jadi market research-nya harus ada. Terus promosinya kakak inget nggak yang dia nge-DM terus langsung viral? Enak banget. Bangkrut semua agency kalau nge-DM doang bisa viral. Betul. 1 DM pula ya. 1 DM 1 orang. Nah itu marketing effortnya juga menurut gue nggak semudah itu. Terus branding tentang produknya sendiri kayak gitu-gitunya sih yang sebenarnya itu benar-benar kayak dikitin banget porsinya, padahal di belakang itu tuh ada banyak banget. Iya. Mungkin juga teman-teman harus ingat bahwa ini balik lagi drama Korea. Drama cinta ini. Drama cinta ya. Dimana semuanya itu terlihat jauh lebih gampang gitu kan. Iya rare case banget sih dimana ketika lo bikin sesuatu langsung sukses gitu. Mungkin lo bahkan sukses ya produk pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, mungkin baru oke-nya berhasil di produk ke-11. Bisa jadi gitu. Dan juga ini loh, penting buat kita kalau kalian mau bikin startup, mau bikin produk, satu produknya yang tentu saja customer centric, dalam artian dia bermanfaat, dibutuhkan. Kayak misalnya ya si Dosan, gue akan bikin produk yang bisa membantu orang buta buat jadi guide gitu, jadi guide buat orang buta, bagus gitu. Tapi yang kedua, pikirin juga how you can monetize gitu. Karena gaji karyawan butuh uang. Gue nggak ngomong profit yang gede-gede banget, tapi gaji karyawan butuh uang. Server butuh uang gitu kan. Biar aplikasi lo nggak ngeheng-ngeheng, ya lo butuh developer yang harus lo gaji. Nah, jadi dari sini pun lo harus berpikir, oke, cara gue menjualnya gimana? Yang gue tidak suka adalah dia menjualnya dengan blackmailing. Monetize, jadi nyari dana CSR, semua company tidak tertarik. Adalah untung gue ada rekaman buat gue blackmail nih orang. Gitu. Aduh, kayak ya udahlah. Gitu. Itu sih banyak sekali loophole yang apa boleh buat karena ini adalah drama cinta, bukan drama soal startup. Ekspektasi membangun bisnis, realita membangun hubungan. Betul. Gitu. Jadi mungkin semua effortnya dikali 100 kali ya. Kesulitannya juga dikali 100. 15, gitu. Pokoknya itu range 15 tahun lah. Ya. Kira-kira. Betul. Oh, 16 tahun lah. Jadi satu episode tuh 1 tahun ceritanya. Kan 16 episode. Itu range 16 tahun. Lama ya? Bisa jadi 16 season tuh. Lah, jangan Kak. Capek saya pasti nontonnya kalau endingnya kayak gini. Mungkin kalau 16 season konflik-konfliknya bisa didalemin mungkin. Oh my god, tapi gue gak kebayang sih 16 season, kayaknya gue udah marah deh kayak season 1 sampai season 5 cuma ngomongin Ji Pyong yang gak ngapa-ngapain. Betul. 5 season gak ngapa-ngapain di YouTube. Aduh, Ji Pyong. Untung ada langsung pipit. Oh iya loh, tapi setelah 3 tahun tuh Ji Pyong ganteng banget loh. Oh my god. Ganteng sih, gue juga kayak ganteng banget kayak damage banget, parah. Iya, dan Dosan itu kan juga dia tuh emang in real life dia kan kayak model yang untuk high fashion gitu kan. Ya. Jadi begitu dia pakai turtleneck terus gue kayak oke, nggak apa-apa. Ya dan gue bingung si Ji Pyong ini jasnya ada berapa sih? Ganti mulu. Anyway, tadi udah kita bahas tuh soal dari tim Ji Pyong, tim Dosan, dari tokoh-tokohnya gimana gitu kan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan juga how to build a startup. Nah terus, supposedly kalau misalnya kamu adalah sutradara dari serial ini, what would you do differently? Apa yang pengen lo ubah? Endingnya kah? Atau apanya kah? Kesel lagi. Gue pengen ubah tengahnya sih. Tengahnya yang menurut gue yang kayak tadi episode 1-9 tuh udah bagus, tensionnya tuh kayak udah oke. Dan maksudnya inget gak di episode awal tuh ada hackathon kan, ada growth hackathon, maksudnya bener-bener yang kayak vibe-nya tuh oke, millennial startup banget gitu. Nah,
Satu yang pengen gue ubah adalah penyelesaian masalahnya tuh harus se-effort lu nge-build masalahnya. Ya. Jadi adalah momen dimana mereka tuh yang kayak apa kek, nangis-nangis, marah-marahan, Dami nampar dosan kek atau nampar Jipyong kek, tapi maksudnya tuh diomongin kayak, Jipyong sorry banget Dami, gue nggak mau bohongin lo ya. Tapi tuh nggak pernah ada episode itu kan, semuanya tuh kayak calm, kayak santai, padahal dalam hati berbara gitu. Terus hal yang kedua yang pengen gue lakukan adalah gue pengen menghilangkan konflik-konflik nggak penting. Yang kayak tadi lu bilang, konflik tiba-tiba kakaknya itu ada yang dibunuh, meninggal, itu menurut gue tuh kayak kalau ditarik dari filmnya pun nggak akan mengubah jalur film sama sekali. Jadi mendingan lu pakai menit-menit itu tuh untuk tadi nge-build communication-nya, atau seenggaknya menurut gue Dami tuh harus hit bottom rock. Ada momen dia tuh kayak jatuh, tergelepar, yang kayak oh my god ternyata bikin saraf susah ya kak gitu. Ini nggak ada kan, itu sih endingnya ya gue pengen justice for Jipyong juga walaupun gue tim dosan. Tapi ya kalau bisa kan ada tuh, ingat gak di episode 15 yang si Dami sama dosan itu lagi ngobrol di dalam sama wawancara, terus si Inje kan ngobrol tuh sama Jipyong, boleh lah dikasih percikan gitu, kayak Jipyong ngeliat Inje kayak cantik juga nih kakaknya Sodalmi gitu. Gak ada coy, bener-bener gak dikasih kesempatan punya kisah romantis Jipyong tuh. Itu sih mungkin 3 hal itu yang bikin saya gregetan. Kalau kakak gimana? Kalau saya sih sebenarnya saya pengen lebih banyak porsi startupnya sih gitu loh. Dari judulnya startup gitu kan, demo day kayak lu nggak ada nyiapin apa-apa, demo H-1 lo malah mabok-mabokan gitu kan. Kayak apa, bikin deck aja enggak, bikin deck malah mabok ngomong sama stranger gitu kan. Kayak banyak sekali keseruan dari proses startup gitu, hackathon gitu kan, brainstorming, berantem lah apa segala macam gitu, yang nggak nongol sayangnya. Gue tidak tahu, gue nggak riset sih tentang writernya, apakah memang dari sisi writernya apakah kurang riset dalam, atau memang kurang ngerti startup, atau memang disengaja ya udahlah startup ini cuma bumbu aja, jadi mengenalkan tentang startup ke halayak yang lebih luas, tapi ya udah shallow aja gitu. Dan juga setuju dengan banyak sekali drama-drama yang tidak penting, kayak kata lo udah build tension, oh gue mau balas dendam, oh ada yang mati, oh ini, oh lo bunuh kakak gue, terus puff udah ya hilang, menguap, tidak ada tanpa penyelesaian, cuma kayak oke, gue minta maaf, oke, sorry oke. Dan banyak karakter yang jadi kayak kurang penting juga, seperti kayak yang tadi si Yongsan apalah nggak penting, emaknya juga ya udah, emaknya buat lucu-lucuan aja gitu kan, emaknya Dalmi balik lagi, rujuk lagi ke harmoni apa segala macem, udahlah buat lucu-lucuan. Terus konflik si kembar programmer udah dipolisikan, terus 10 menit kemudian oh iya udah di interview doang, udah gak ada apa-apa. Iya, kayak semuanya tuh ya udah kayak easy gitu. Menurut gue masih banyak yang bisa diimprove sih. Mau endingnya itu kayak harus menikah banget, menurut gue kayak terlalu dipaksain ya. Tapi ya udahlah, mungkin I'm not the target audience. Benar sih, cheesy banget sih endingnya menurut gue. Tapi ya jujur banget, kalau bakalan, karena kan di tengah-tengah itu tuh sempat ada yang guys kayaknya ini emang adalah plot twistnya deh. Jadi semuanya KV dibikinnya si Dalmi sama Dosan, tapi ternyata sebenarnya Dalmi itu akan sama Jipyong. Sempat mikir kayak gitu loh. Dan kalau misalnya itu kejadian tuh menurut gue bakalan wah gila, ciamik banget. Betul, tapi lagi-lagi saya mengerti bahwa cerita ini bukanlah tentang Jipyong. Makanya gue kayak tapi tentang Dalmi dan Dosan. Ya, andai konfliknya lebih didikitin tapi lebih didalemin. Betul. Jadi kita pun lebih apa ya, lebih merasa engage lah. Ibaratnya kalau kita bandingin sama Itaewon Class, dia tuh ngenalin satu konflik, oke, dibahas 2 episode itu kan, 2 episode abis itu oke, kelar. Ada konflik baru misalnya, wah ternyata gedungnya mau dibeli, oke, tension, terus episode berikutnya penyelesaian, oke, kelar. Konflik baru lagi di episode berikutnya gini. Tapi kalau di startup ini kan kayak
satu episode ada beberapa konflik dikenalin, tapi abis itu ya udah nggak ada penyelesaian apapun aja gitu. Dan menurut gue di Itaewon tuh kayak garis lu bisa tarik benang merahnya, emang yang antagonisnya ini tuh emang kurang ajar banget, nyebelin banget. Dan emang problemnya tuh always revolve around that gitu, kayak buildingnya dibeli sama si musuhnya, ya kan? Terus tiba-tiba dia ditutup sama musuhnya, sahamnya dia beli, jadi kayak bener-bener jelas siapa yang baik, siapa yang jahat. Penyelesaian akhirnya tuh juga kayak gue ngelus dada banget sih, yang sampai oke, demi ini spoiler 2 film. Pokoknya yang dia udah lama Itaewon Class menghancurkan egonya sendiri karena dia tahu ada suatu hal yang ternyata lebih penting dari gue balas dendam. Betul. Itu tuh kayak meskipun di bagian itu udah dangdut sih. agak sedikit dangdut sih, kenapa tiba-tiba ya gitu. Tapi maksud gue tuh apa ya, penyelesaiannya tuh so-worth it lo ngebangunnya. Jadi nontonnya tuh kayak gitu kayak. Ya. Oke lah ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Menurut lo menyesal nggak sudah menonton Drakor Startup ini sampai habis? Enggak sih. Kalau dibilang nyesal atau enggak. Can be so much better aja. Kayak lebih kegregetan gitu loh. Ya, I don't hate it at all. Kayak ya visually juga sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng kan. Oh, dan ini paling yang yang cukup plot twist adalah Chulsan dan Saha. Oh, itu gemes banget sih. Iya. Chulsan. Sumpah kalau dari awal cara mereka berkomunikasi seperti Chulsan dan Saha sih kayak oke gitu. Oke banget. Karena ada beberapa film kayak misalnya ya Crash Landing on You menurut gue. Itu kan dari awal juga emang udah jelas bahwa ya udah nih pemeran utamanya ada cewek sama cowok, jujur udah lupa namanya siapa, pokoknya yang ganteng sama cantik itu. Oh, Seri, yaitu dua ini. Dan mereka maksudnya kita udah tahu sama-sama jatuh cinta gitu kan. Jadi tuh kayak moving forward, kita tuh ada momen kita menunggu-nunggu, aduh unyunya apa lagi ya gitu loh. Dan mereka cukup ini ya, ya komunikasi dalam artian Chulsan jelas-jelas kayak iya gue naksir lu. Dan Saha waktu itu yang pertama ya jelas-jelas ya gue nggak naksir lu dan gitu kan. Bener. Jelas komunikasinya. Dan kan kemudian ketika balik, oke, ada momen-momen PDKT, terus akhirnya ya kayak Saha ya bilang, oke, gue mau lo jadi cowok gue tapi nggak boleh ada yang tahu, rulesnya jelas gitu loh, gitu kan. Dan ya andai Dami bisa seperti itu, tapi jadi singkat episodenya nanti. Oke lah kalau gitu, baik. Thank you banget Hani buat reviewnya. Kapan-kapan kita review. Semoga ada drama Korea lagi bertema bisnis ya yang lebih seru ya. Harusnya kita kenal pas Itaewon Class. Iya, Itaewon Class seru banget. Aku lupa banget. Tapi udah kita harapkan ada lagi ya drakor berikutnya. Oke, thank you banget juga John udah ngajakin nge-review dan mengeluarkan unek-unek, karena jujur butuh sih untuk ngeluarin unek-unek ini coy. Betul. Banget, semoga berfaedah. Ya, semoga berfaedah juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa nonton Drakor Startup. Buat yang sudah nonton, silahkan tumpahkan kekesalan kalian, silahkan curhat. Kalian tim Nandosan atau tim Jipyong yang terluka di kolom komentar, silahkan. Dan sampai jumpa di episode titik balik berikutnya.